Nah, terus bawahnya ada gerbang NOT lagi. Inputnya inputnya dari D. Di sini jadi D komplement. Masuk ke gerbang yang ini, gerbang N lagi. Ada 4 input. Ini berarti yang pertama dari A, kedua dari B, ketiga berarti dari C, keempat dari D yang ini. Jadi outputnya jadi A kali B kali C kali D komplemennya. Kemudian di bawahnya ada gerbang N lagi. Inputnya sama ya. Yang pertama dari A, kedua dari B, yang ketiga sini berarti dari C, yang keempat dari D. Berarti yang ini outputnya A kali B kali C kali D. Output dari ketiga gerbang N ini masuk ke gerbang OR ya. Masuk ke gerbang OR. Ini masuk gerbang OR. Berarti ketiganya dijumlah. Jadi samaan logikanya. Jadi persamaan logika dari rangkaian tersebut F atau fungsi boolean misalnya pakai F boleh ditulis dalam kurung variabelnya. Nah, atau inputnya karena ada 4 input atau 4 variabel. Di sini kita tulis ABCD sama dengan jadinya B aksen CD. Di sini berarti kan dijumlah nih, masuk gerbang OR ditambah ABC D aksen ditambah ABC D ya. Ini persamaan ya bisa kita sebut sebagai persamaan logikanya ya. Atau fungsi boolean dari rangkaian logika tersebut, gerbang logika tersebut. Berikutnya baru kita buat tabel kebenarannya. Karena untuk tabel kebenarannya di sini ada 4 gitu ya. 4 apa? 4 variabel. Berarti jumlah baris dari tabelnya sebanyak 2/4 ya. Berarti ada 16 ya. Harus dibuat. Berarti kita perlu 4 kolom untuk inputnya atau variabelnya. Berarti A, B, ya, C, D. Nah, terus di sini ada yang komplement B sama D, berarti kita perlu B komplement. Dan kolom berikutnya berarti D komplement. Kolomnya berarti kita perlu perkalian yang pertama nih. Berarti di sini A, B aksen, CD itu bisa kita buat cukup jadi satu kolom ya. Yang kedua kolom berikutnya berarti A, B, C, D komplement. Di kolom berikutnya A, B, C, D. Nah, jadi cukup satu lagi ya.
Yang terakhir berarti jumlah dari 3 kolom yang ini ya. Berarti di sini kita bisa tulis F gitu ya. Oh. Hasil akhirnya. Nah, di sini baru kita isi pakai biner ya. Pakai biner 0, 1. Jadi mulai dari 0000 di 0001 terus sampai 1111 ya. 0010 itu 00 01 0110 11 00. Satu lagi ya. 1 1 1. Ini ambil si B komplementnya berarti 1 kali kembalikan dari B punya 4 lagi berarti nolnya di D komplement ya, tinggal perkalian ya. Berarti A dikali kolom yang ini B aksen dikali D. Ya, karena perkalian kalau ada binernya 0 pasti hasilnya 0 kan ya. Berarti pasti 0, 8 hanya 0 ya. Terus berikutnya A, B aksen berarti C. Nah, C-nya sini 0, C-nya 0 berarti di 0 ya. Terus sini D-nya 0. Ini berarti A dulu deh. Kolom 1, kolom 3, kolom 4 sama kolom 5 kan ya. Sini 0, 0, 0, 0, 4, 1 sendiri jadi ke baris ke berapa itu? 12. A-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, dan B aksennya 1 ya. Kemudian A, B, C, D aksen. Kolom 1, 2, 3 sama kolom ke-6. Berarti udah pasti 8 baris pertama ini 0.
terus B-nya 0, 4. Berarti di sini 4 baris 0 karena B-nya 0 ya. Ini C-nya 0, 2 berarti A, B, C sama kolom ini ya. D, berarti di sini 0. Yang ini A, B, C, D aksen 1 A. Yang 1 baris ya, baris ke 15. Berikutnya A, B, C, D. Nah, ini ya 0, 8. Berarti pasti 8 baris ini 0. B-nya kemudian 4 baris 0. Ya, terus 4 berikutnya C-nya 2, 0. D-nya 0. Berarti yang terakhir 1 ya. Oke, tinggal kita jumlahin. 1 berarti ada 3 nih. Berarti di sini 1. 11, 1, 0, 2, 1, sisanya 0 ya. 2, 3, 9, 10, 11. Nah, yang ke-12 1. Oke, jadi ini tabel kebenarannya ya, seperti ini. Yang satu ada 3, baris ke-12, 15, dan 16. Sisanya itu 0. Ada 13 yang outputnya 0 ya. Oke, ada yang di grup? Boleh. Oke, ya. Oke, itu menentukan persamaan logika dan tabel kebenarannya. Kita ke soalnya ya.
Silakan Kemek, silakan.
Hmm. Oke, sudah lewat 11.25. Belum ada yang selesai sepertinya. Di masih banyak yang belum begitu paham seperti apa untuk Cmap ya, kayaknya. Ada yang ngirim baru bagian tapi jadi hasil sederhananya harus berupa fungsi boolean, gitu ya. Itu jawaban akhirnya, gitu. Jadi langkah yang pertama
Bentar, misal. Oke, jadi langkah yang pertama itu besar dulu biar pertama itu kita harus mengelompokkan kotak yang bernilai 1. Gitu ya. Jadi kelompokkan kotak yang bernilai 1 sebanyak mungkin gitu ya. Tapi ada aturannya. Satu kelompok bisa 2 kotak atau disebut pasangan. Berikutnya 4 kotak dalam satu kelompok. Berikutnya lagi lebih besar lagi 8 kotak dalam satu kelompok ya. Ya, berikutnya lagi kelipatan 2 kali 2 berarti dikali 2 jadi 16. Kalau 16 berarti 1. Ini ada 16 kotak nih, berarti semuanya isi apa bernilai 1 ya. Ya itu hampir hampir mustahil kalau berisi 1 ya. Bernilai 1 gitu. Tinggal kan semua jadi 16 itu bisa. Oke. Tapi kalau 4 biasanya kalau 16 itu untuk 5 variabel itu mungkin ya, tapi kalau untuk ini biasanya 4 variabel atau kurang dari 4 bisa 3. Biasanya paling besar 8 kalau 4 variabel. Kalau 3 variabel biasa paling besar 4 kotak dalam satu kelompok ya. Yang ini, yang A bisa jadi 8 kotak dalam satu kelompok ya, atau disebut oktet. Karena 8 kotaknya itu syaratnya harus bertetangga disebutnya. Jadi kiri kanan atau atas bawah. Nah, di sini ada 4 nih, paling kiri. Itu di kolom pertama dan ada lagi 4 di kolom paling kanan atau kolom keempat ya. Ini dia bisa pengelompokannya dia bisa nyebrang. Jadi dari yang paling kiri ya kita kasih tanda biar jelas gitu ya. Nah, dia nyebrang ke sini. Gabung dengan yang ini ya. Nah, gitu. Jadi ini jadi 8 kotak dalam satu kelompok gitu ya. Berikutnya udah satu kelompok. Masih ada 3 kotak nih. 3 kotak yang belum dikelompokkan. Nah, berikutnya harus dikelompokkan semuanya ya. Gitu. Ini ada 2 di bawah, di atas 1. Kita bisa nah, yang 2 ini 2 di bawah ini dia bisa jadi 2. Jadi 2, 4, 8 gitu ya. Tidak boleh selain itu. 1 boleh kalau memang dia tidak bisa buat kelompok yang isi 2, 4, atau 8 kotak ya. 2 yang ini dia bisa membuat kelompok yang lebih besar dengan mengajak 2 kotak yang ada di sebelah kiri dan kanannya. 1 di kiri, 1 di kanan. Jadi ini jadi 4 kotak dalam satu kelompok. Nah, begitu ya. Ini boleh. Jadi kotak yang belum punya kelompok, 2 ini gitu ya.
Dia boleh membuat kelompok yang lebih besar dengan mengajak kotak kotak yang sudah punya kelompok sebelumnya, seperti itu ya. Tujuannya supaya hasilnya jadi lebih sederhana, seperti itu. Jadi kalau ini hanya dibuat jadi 2, satu kelompoknya yang ini, itu hasilnya malah, kurang sederhana gitu ya. Hasilnya masih kurang tepat. Oke, sisa berarti sekarang sisa satu kotak nih yang di atas. Yang di atas, dia satu lagi yang belum punya kelompok. Dia bisa jadi 2 dengan ngajak satu kotak yang di sebelah kanannya. Jadi 2 bisa, tapi masih bisa jadi kelompok yang lebih besar. Berarti 4 kotak satu kelompoknya bisa ya. Berarti gabung dengan 2 yang di bawah sini. Jadi ininya gitu ya. Berarti dia jadinya ajak satu yang di kanannya gabung dengan 2 yang ini ya. Nah, begitu. Jadi total ada 3 kelompok ya. Satu kelompok yang berisi 8 kotak atau oktet. 2 kelompok yang berisi 4 kotak. Berikutnya, setelah pengelompokannya selesai, seperti ini semua kotak sudah sudah punya kelompok, kita tulis hasilnya. Yang ini, berarti kan ini ABCD ya. Nah, ini pakainya di sini bukan binernya gitu ya. Ini udah pakai literalnya nih. Gitu. Jadi nggak perlu kita konversi lagi jadi biner, itu boleh. Mau konversi ke binernya boleh. Kalau binernya berarti kan sesuai ya. Ini berarti 00 gitu ya. Kalau berarti kan 00, 01, 11, 10. Yang ini juga sama ya. 00, 01, 11, 10. Binernya boleh atau mau langsung pakai literalnya. Ini A komplement, B komplement, dan seterusnya juga boleh. Kita bisa pakai literalnya langsung. Berarti tinggal kita tulis. Ini kan yang ini ada 8 nih, yang warna pink ya. Warna pink. Berarti kita tulis ininya sesuai alfabet ya. Berarti mulai dari kotak yang ini ke bawah 4, terus geser ke sini ke bawah 4 kayak gitu ya. Intinya harus ada 8 nih, A, B, C, D. Berarti kan A, B, ya ininya kan 4 ya. AB-nya kan sama nih 4 ke bawah. Yang ini berarti kan A, B. CD-nya berarti yang seling ya. CD-nya tinggal berarti lihat barisnya ya, 4-4-nya kan sesuai. Komplement nih. Nah, gitu ya, 8. Hasil dari ada 8 kotak nih. Oke, berikutnya kita cari yang sama.
ke-8-nya yang sama itu B-nya, gitu ya. Berarti hasilnya ini B komplement ya, gitu. Kalau pakai literal bisa langsung dapat, gitu ya. Kalau pakai biner pasti B-nya ini binernya 0 semua nih. Kenapa? Ya karena B-nya komplement kan ya. Gitu. Kalau di Kmap yang komplement itu yang binernya 0. Nah, ini kan ya. Ini hasil. Oh, ya. Oh, iya masuk aja, buka aja. Iya, iya nanti ada ya. Ya, bentar. Kamu di mana nih? Kayaknya di mana? Oh, ini. Sudah kembali. Oke. Ya. Jadi kalau pakai biner ini pasti 0 semua di B-nya. A-nya 0-nya 4, 1-nya 4. CD-nya 01, 01. Ngikuti ya. Yang cari yang sama binernya. Kalau misal Kmap-nya di sini pakai biner. Yang sama semuanya. Kalau binernya 0, berarti misal yang sama, oh itu punyanya B, binernya B. Berarti itu B. Terus karena binernya 0 yang sama, berarti jadi B komplement. Kalau binernya 1, berarti B tanpa komplement. Ini jadi B, bukan B komplement. Oke.
Terus kita tulis yang kelompok berikutnya, gitu ya, yang warna biru. Ada 4, berarti 2 kotak yang di atas, 2 kotak yang paling bawah ya. Atas berarti itu A, B, C-nya komplement. B komplement. B, C, D, C, gitu ya. Semuanya berarti A sama D. Berarti hasilnya jadi A sama D komplement ya. Terus yang pink. Jadi itu 4 kotak, 1 baris keempatnya. Jadi kita tulis ABCD-nya. B, C, D. Ini CD-nya pasti sama ya. B, I berarti. Nah, berarti yang sama C sama D nih. Jadi hasilnya C, D, komplement ya. Nah, jadi hasil dari tiap kelompoknya berupa literal. Gitu ya. Yang 8 kotak hasilnya jadi 1 literal, yaitu B, B komplement. Yang 4 kotak hasilnya berupa 2 literal. Komplement, yang satunya CD komplement. Berarti hasil penyederhanaan. Nah, ini kan kotaknya bernilai 1, maka itu penyederhanaan dari bentuk SOP, kanonik SOP ya. Hasilnya berupa fungsi boolean. Berarti F, kita tulis variabelnya B, C, D sama dengan, ya, berarti sama dengan tulis hasil tiap kelompoknya ya. Berarti B komplement, nah, tiap kelompok, hasil tiap kelompoknya di jumlah, berarti ditambah hasil kelompok yang kedua AD komplement ditambah hasil kelompok yang ketiga AD komplement. Jadi inilah hasil penyederhanaan dari K-map-nya, gitu ya. Itu fungsi boolean 4 variabel yang jumlah literalnya di sini berarti ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 literal ya. Gitu. Nah, itulah yang disebut penyederhanaan karena jumlah literalnya jadi jauh lebih sedikit. Tadinya satu kotak ini berarti ya yang bernilai 1 kan literalnya ada 4 nih, gitu kan ya? Karena kan bentuk kanonik nih semuanya kan. Yang 1 ini kan dia bentuk kanonik SOP nih. Tinggal dikali jumlah literalnya berarti 4 kali ada berapa kotak nih yang biner 1 yang bernilai 1. Ada 11. Berarti
ada 44 literal sebelumnya gitu ya. Dari yang bentuk kanonik SOP di sini. Sederhanakan jadi hanya 5 literal yang dari yang tadinya ada 44 literal seperti itu ya. Nah, ini menyederhanakan menggunakan keymap ya. Sederhanaan fungsi boolean menggunakan keymap. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Boleh ditanyakan. Masih kurang begitu paham. Gitu ya. Jadi penyederhanaan keymap itu hasil akhirnya berupa fungsi boolean seperti ini dengan jumlah literal yang sedikit ya, jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Bisa aja sama, tergantung fungsinya gitu ya. Kalau ini kan fungsi booleannya sudah diplot jadi keymap. Bisa jadi seperti ini. Soalnya ada keymap-nya gitu ya diberikan, kita diminta untuk menyederhanakan keymap tersebut. Oke. Nah, yang B bisa dikerjakan buat latihan atau tugas. Gitu ya. Berikutnya ke bentuk kanonik. Ini paling Jakarta juga. Enak. Keker, barang terus.
Oke. Nah, ini bentuk kanonik. Kerjakan.
Wah. Oke, belum ada yang selesai satupun. Menentukan bentuk kanonik, SOP, dan POS dari fungsi ini. Terus gerbang logikanya. Dan sederhanakan dengan keymap.
Nah, ini bentuknya sudah ini ya, sudah sederhana si booleannya. Yang disebut dengan sudah dalam bentuk baku SOP ya, namanya. Bentuk baku SOP atau bentuk standar SOP atau ada yang menyebutnya bentuk normal SOP sama gitu ya. Berarti karena bentuknya sudah SOP gitu ya, bentuk baku jenis SOP, maka lebih mudah yang pertama kita buat bentuk unik SOP-nya gitu ya. Bentuk unik SOP. Nah, di sini jadinya ada 3 suku atau 3 terms. Yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga yang paling kanan ya. Variabelnya ada 3, X, Y, Z. Kalau penulisannya seperti ini jelas, berarti F dalam kurung variabelnya berarti ada 3 gitu ya. Nah, jadi kalau variabelnya tidak ditulis, misal nggak ditulis ini kurungnya langsung F aja atau Y atau A atau apa, itu kurang jelas sebenarnya jumlah variabelnya berapa begitu ya. Jadi kalau ini jelas ada 3 variabel di fungsinya. Berarti yang pertama XY dia kurang. Nah, tiap ini jadinya udah ada 2 kan ya. Tinggal kurang 1-1. Di sini tidak ada Z-nya, yang kedua tidak ada Y, yang ketiga tidak ada X. Berarti yang pertama tinggal dikali dengan Z ditambah Z komplement. Kalian pakai distributif jadi XYZ tambah XYZ aksen. Kedua berarti X aksen Z sama dengan X aksen Z dikali Y tambah Y aksen. Jadinya X aksen YZ tambah X aksen Y aksen Z. Yang ketiga YZ sama dengan YZ dikali X ditambah X aksen. Jadinya X YZ ditambah X aksen Y Z ya. Jadi total sekarang ada 6 variabel ya. Tinggal kita gabungkan F variabel X, Y, Z jadi XY-nya jadi 2 suku. Tambah yang kedua ada 2 suku juga. Tambah yang ketiga jadi 2 suku juga. Oh. Oke. Nah, berikutnya cari yang sama. X, Y, Z. Nah, di sini ada nih. Bisa kita coret. X aksen YZ sini sama dengan ini. Sisanya beda ya. Berarti jadi cukup 4 karena yang duanya sama ya. Berikutnya kita tulis jadi lambangnya. M berapa, M berapa. Nah, tinggal dilihat atau diubah jadi binernya. Yang komplement atau yang aksen itu 0. Berarti kan ini 0, ini 0, ini 0, ini 0.
Sisanya berarti yang tidak ada komplemennya, binernya 1 ya. Itu buat penulisan lambang minterm. Berarti ini M7 tambah M6 ditambah M3 ditambah M1 ya. Berarti kita tulis dalam sigma kapital urutannya jadi 1, 3, 6, 7 ya. Nah, ini SOP-nya. Kanonik SOP. Nah, sudah kita dapat bentuk kanonik SOP, kita dengan mudah bisa langsung memperoleh bentuk kanonik POS karena mereka saling melengkapi ya atau komplement satu sama lain. Berarti untuk kanonik POS-nya jadinya P kapital. Nah, di sini ada 4, berarti 4-nya lagi ada di POS ya. Berarti 0, 2, 4, sama 5. Gitu ya. Total ada 8 kan ya. Kalau 3 variabel kan ada 8, mulai dari 0 sampai 7. Berarti yang tidak ada di SOP 0, 2, 4, dan 5. Nah, ini berarti jadi M0 kali M2 dikali M4 dikali M5. Ini kan jadi kita tulis X plus Y plus Z ya, karena POS kan. Nah, nanti komplemennya kita lihat dari ininya, indeksnya ya, angkanya. POS berarti kan ininya dijumlah ya, literalnya. 0. 0 berarti kan 0, 0, 0. 2, 0, 1, 0. 4, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1. Nah, kalau POS berarti yang 1 itu yang komplement. Berarti Y-nya, ya, berarti yang ini Y komplement, ini X komplement, yang ini X sama Z. Nah, gitu ya. Di sini ya. Ini bentuk kanonik SOP dan yang ini POS-nya. Yang B, gambar rangkaian logikanya, gerbang logika. C, X aksen Z. Oke, kita buat ya. X, Y, Z. Penulisannya bisa di pinggir atau bisa di atas, bebas ya. Yang pertama, X, Y. X, Y, X aksen Z, X sama Z. Sampai X aksen, berarti masuk gerbang not dulu. Gabung dengan Z. Terus sama YZ ya. YZ-nya aksen komplemennya cuma 1 ya. Berarti dikali masuk gerbang N. Ini juga masuk gerbang N. Ini juga di sini ada gerbang N. Nah, berarti outputnya ditambah ya. Ketiganya ditambah. Berarti di sini ada gerbang OR ya. Outputnya F. Nah, ini rangkaian gerbang logikanya. Bisa seperti ini ya buatnya. 3, nah ini sederhanaan
hasil kanonik SOP-nya dengan Kmap. Berarti kita harus buat dulu. Kanonik SOP, apa Kmap-nya maksudnya. Ini X, Y, Z kolom 01, 00, 01, 1, 1, 1, 0. Tinggal kita lihat 1367. Nah, lokasinya di mana? Yang pertama sini M0. Ini M1, berarti sini 1 ya. 3. Nah, di sini M3, berarti 1. Ini M2 berarti 0 atau 0. 4 di sini, 5. Sini 7, sini 6. Nah, 1, 3, 6, 7. Berarti ini ya. Yang ini kosong ini punyanya POS. Bisa dikosongin, karena yang diminta cuma yang SOP-nya saja. Atau kalau diminta kedua-duanya, di sini itu berarti nilainya 0. Bisa juga kita tulis 0. Itu boleh ya. Boleh tulis 0, boleh kosong. Kalau diminta dua-duanya berarti harus ditulis 0 ya. Baru berikutnya kita kelompokkan. Mana? Jadi pengelompokannya gimana? Ini cukup apa? Cukup 2 kelompok ya. Gitu. Misal, oh ada yang langsung ngelompokinnya misal dia gini. Nah, ini jadi satu kelompok kan, 2 kotak ya. Terus dia kelompokin nih. Satu ini berarti jadi 2 kan, ngajak yang sebelah kanannya. Misal. Nah, terus satu kotak yang ini jadi 2 juga nih, ngajak yang ini. Nah, jadinya ada 3. Apakah benar kalau seperti ini jadi 3? Jawabannya tidak benar ya, pengelompokannya. Apa tidak benar? Karena ada kelompok yang over atau berlebih disebutnya. Kelompok yang mana? Yang berlebih itu jadi kelompok yang anggotanya sudah punya kelompok masing-masing semuanya. Berarti yang pink ini nih, yang warna pink ini, yang atas sudah punya kelompok kuning. Yang bawah udah punya kelompok jingga, gitu kan warnanya. Nah, terus ini kita kelompokkan lagi nih, ya karena tadi pertama kali kita ngelompokin yang ini ya, yang atas bawah ini. Maka ini yang disebut dengan kelompok berlebih atau over gitu ya. Jadi yang pink ini tidak perlu kita kelompokkan. Jadi, nah, gitu ya. Jadi cukup, yang benar ini cukup 2 kelompok seperti ini ya. 2-2, atas 2, bawah 2. Satu kelompok. Tinggal kita tulis hasilnya. Kalau ini kan pakai biner nih. Berarti bisa kita tulis dulu ininya. Variabelnya ya. X, Y, Z. Binernya baru mulai dari X nyambung ke Y terus Z gitu ya. Berarti yang kotak pertama kiri berarti 1, Y-nya 1, Z-nya 1 ya. Yang kedua berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Ya, yang sama X sama Y. Gitu kan? Berarti hasilnya X kali Y. Pakai komplement? Enggak, karena binernya 1 ya, X-nya dan Y-nya juga 1. Jadinya X ya. Terus yang kuning. Tulis X-nya Z. Binernya berarti yang pertama X0, Y0, Z1. Yang kedua X0, Y1, Z1. Yang sama X sama Z-nya ya. Berarti
hasilnya X kali Z. X-nya biner 0, berarti dia komplement. Z-nya biner 1, berarti tidak komplement. Ya, tulis hasil penyederhanaannya. Hasil penyederhanaan SOP dari Kmap tersebut berarti jadinya F X, Y, Z sama dengan, yang kita tulis, berarti X, Y ditambah X aksen Z. Gitu ya. Jadi, bisa seperti ini. Bisa jadi yang bentuk kanonik dan gerbang logika sama yang Kmap, penyederhanaan menggunakan Kmap, bisa jadi dibuat dalam satu soal seperti ini. Gitu ya. Jadi, dua kisi-kisi dalam satu soal. Bisa dibuat mungkin menjadi seperti ini. Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk materi pertemuan hari ini, gitu ya. Insya Allah, ini pertemuan kita. Ya, berikutnya untuk kelasnya tanggal 7 kalau tidak salah ya. 7 Juli. 7 Juli ya. 7 Juli jamnya pagi. 7 atau 8, pokoknya kalau jamnya sih pagi ya. Kayaknya jam 8 sampai jam 10. Ya, nanti soal. Tapi pengumpulan seperti biasa ya. Bisa di hari berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan, boleh bertanya sekarang atau boleh ditanyakan di grup WhatsApp atau di Classroom ya, di Google Classroom. Oke, jadi dipelajari lagi untuk materi UAS-nya gitu ya. Mulai dari komplement. Yang pertama dari tentang komplementnya itu insya Allah nggak begitu sulit gitu ya. Terus gerbang logika seperti tadi yang ini buat persamaan logikanya atau fungsi boolean dari logika tersebut. Kemudian tabel kebenarannya, kita membuat tabel kebenaran dari suatu fungsi boolean atau logika. Kemudian bentuk kanonik gitu ya, yang ini kanonik, dan membuat gerbang logikanya, rangkaian gerbang logika dari fungsi tersebut. Kemudian penyederhanaan menggunakan Kmap. Terakhir flip-flop ya, dengan diagram waktu. Sebelumnya udah dibahas gitu ya di pertemuan sebelumnya, bisa dilihat lagi videonya. Oke, kalau gitu sampai di sini gitu ya, sudah 11 menit gitu ya. Jadi kalau ada kekurangan dalam penyampaian tata sistem digital ataupun ada kesalahan yang dirasa kurang berkenan, Bapak pribadi minta maaf gitu ya. Yaitu semoga nilai UAS-nya bisa jauh lebih baik
dari nilai UTS-nya yang kemarin. Amin, amin. Gitu, biar ya dapat nilainya ya, C lah, gitu ya minimal semuanya. Kalau gitu, Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.